welcome back to another Huobi tutorial. Dan di tutorial kali ini kita akan membahas sebuah hal yang cukup basic ya, yaitu bagaimana cara kita membeli atau menjual koin atau token kita di Huobi. Kayak gitu ya. Jadi ini sebuah tutorial yang cukup basic. Jadi teman-teman yang pernah beli atau jualan di kripto ya, itu pastinya udah pernah menggunakan fitur ini di Huobi ya. Namun saya akan memberikan beberapa tips ya bagaimana cara kita membeli atau menjual harga ya yang di bawah atau di atas harga pasaran ya. Misalnya kita nggak harus jualan atau nggak harus beli saat ini juga. Nah, caranya akan saya bahas di video kali ini. Oke, nah pertama-tama tentu saja kita perlu masuk ke aplikasi ya, atau kita masuk ke website kita, huobi.pe. Oke. Nah, setelah kita masuk, kita login dulu ya, anggap aja ini udah login. Oke, kalau belum login, silahkan login dulu. Oke. Nah, ini udah login. Nah, kita langsung saja ke bagian yang atas ya. Kita ada buy crypto, market, spot trading, derivative, finance, dan learn ya. Nah, oke. Nah, kita masuk saja ke bagian yang spot trading ya, dan klik di bagian exchange ya. Nah, di tutorial yang lain kita akan membahas bagaimana cara kita memanfaatkan fitur margin, oke, trading bot, dan juga brokerage atau OTC ya. Oke. Nah, tapi kali ini kita akan menggunakan fitur yang basic dulu, yaitu exchange trading. Oke. Jadi klik aja di bagian exchange, oke. Silahkan tunggu sebentar. Nah, kalau teman-teman pernah memakai aplikasi sejenis di saham ya atau stok gitu ya, itu mirip-mirip sih ya. Jadi kita ada di bagian kiri ya, itu ada daftar harga. Lalu di bagian tengah ya, itu ada kolom-kolom termasuk grafik-grafiknya gitu ya. Nah, di bagian kanan itu ada statistik mengenai pembelian ataupun penjualan kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di bagian kanan itu kira-kira volume penjualan dengan volume pembelian itu banyakkan yang mana kayak gitu. Oke. Nah, kita langsung saja ke bagian yang kiri ya. Jadi seperti teman-teman bisa lihat, itu di bagian kiri itu ada daftar harga di sini, koin-koin yang terkenal-terkenal ya. Jadi misalnya koin BTC ya, atau Bitcoin, ETH atau Ethereum, HT atau Huobi Token, Polkadot ya, XRP, Link, dan segala macam ya. Itu ada di sini semua, oke. Kalau misalnya teman-teman mau cari koin yang nggak ada di situ, teman-teman bisa ketikkan saja ya, misalnya mau cari sushi, misalnya sushi ya, sushi itu nah ada di sini, oke. Atau mungkin teman-teman mau cari koin-koin lain, diketik aja baik singkatannya ataupun nama lengkapnya ya, oke. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini, hari ini itu market cenderung ke merah atau kita lagi turun ya, walaupun koreksinya itu nggak banyak ya, hanya koreksi antara 2% sampai dengan mungkin sekitar 5% hari ini kayak gitu ya. Ada juga yang hijau hari ini, yaitu di CoinDot ya, atau Polkadot, dan BSV kayak gitu. Oke, nah jadi kita bisa lihat di sini contohnya adalah BTC atau Bitcoin ya. Per saat ini itu harganya di angka 54.750 kira-kira ya. Oke, ini which is turun sekitar 2,7% dari 24 jam yang lalu ya. Itu lagi turun sedikit ya, koreksi sedikit. Oke. Nah, kalau kita mau lihat kira-kira BTC ini selama 24 jam terakhir itu lagi di harga berapa ya. Kita bisa lihat di bagian tengah ya. Jadi kita ada kolom di sini 24 hour high atau level tertinggi 24 jam terakhir BTC itu di angka 57.600 ya. Dan yang terendah ya, 24 jam terendah itu di angka 53.900 ya. Jadi kita bisa dapat gambaran kira-kira BTC pergerakannya seperti apa kayak gitu. Oke. Nah, ini juga ada volumenya ya. Volumenya ada di sekitar 19.630 selama 24 jam terakhir di aplikasi Huobi ya. Oke. Nah, kalau kita mau beli ya BTC dengan harga pasaran ya, kita bisa klik aja di sini, misalnya 54.790 misalnya ya. Kita klik aja di situ. Lalu amount-nya kita klik aja, misalnya saya mau beli 0,1 BTC. Oke. Ini nggak bisa karena USDT yang saya punya di sistem ini itu nggak mencukupin untuk saya beli 0,1 BTC.
Oke. Nah, di sini dikasih suggestion ya, buy volume cannot be more than 0.0237 ya. Jadi kita nggak akan bisa beli lebih dari 0,023 ya BTC kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya kita benar-benar mau beli ya 0,1 misalnya, nah caranya gimana? Kita harus beli USDT dulu kayak gitu ya. Cara beli USDT ada di video lain, yaitu mengenai video P2P atau peer-to-peer ya. Nanti di video itu yang linknya saya udah cantumkan di bawah itu akan dijelaskan bagaimana cara kita membeli USDT dari sesama orang Indonesia yang trading di Huobi ya. Oke, nah anggap aja saya beli 0,01 misalnya 0,01 BTC dengan harga 54.790 misalnya. Oke, nah setelah kita udah yakin harganya, kita klik aja buy BTC ya. Nanti itu akan keluar di open orders. Kalau udah kebeli itu bakal masuk ke open history kayak gitu ya. Jadi open history ini sebuah ini rangkuman dari segala pembelian dan penjualan yang kita pernah lakukan sebelumnya ya. Jadi kita bisa lihat nih, kalau BTC kita pernah beli di harga berapa aja, atau kita pernah jual di harga berapa aja kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau kita mau jualan, itu yang kolom sebelah kanan, itu sama aja caranya. Misalnya kita mau jual dengan harga 55.000 misalnya. Oke, amount-nya berapa? Amount-nya kita masukkan saja di sini, misalnya 0,01 kayak gitu ya. Nah, ini tertulis di sini sell amount cannot be more than 0.00 ya. Nah, ini kebetulan di account saya, ini bukannya saya nggak punya BTC, bukan ya, saya punya BTC, tapi sedang saya staking ya, sedang saya masukkan ke sebuah penyimpanan ya, staking gitu ya. Itu nanti yang kita akan bahas di video lain ya. Intinya saya simpan BTC saya ya di suatu akun di Huobi ya, yang akan mendapatkan sebuah reward atau bunga kayak gitu ya. Nanti akan dijelaskan di video lain. Oke. Nah, anggap aja saya punya 0,01 ya. Kalau saya mau jualan, saya klik aja di sell BTC ini, yang tombol yang warna merah ini. Ya, nanti sama aja itu bakal masuk ke bagian open orders ya. Kalau BTC saya udah kejual, itu bakal masuk ke order history kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Oke, pertanyaannya adalah apakah kita harus menjual dengan harga pasar? Jawabannya enggak kayak gitu. Nah, misalnya kasusnya itu malam hari. Saya sih punya kebiasaan ya, biasanya sebelum saya tidur jam 11 atau jam 12 malam ya, itu saya bakal pasang dalam tanda kutip perangkap atau jebakan kayak gitu. Jadi misalnya saya lihat di sini 24 jam terakhir itu BTC di harga 53.900 ya. Nah, biasanya saya bakal masukkan kurang lebih sedikit di atas harga pasaran ya. Sedikit di bawah harga pasaran ya, dengan terendah 24 jam terakhir kayak gitu. Ya, ini sih angka ini bebas sih. Teman-teman mau pasang yang sangat rendah misalnya 53.200 itu terserah kayak gitu. Ya, ini namanya iseng-iseng berhadiah. Jadi misalnya BTC itu menyentuh angka segini ya, 53.200 ya, teman-teman bisa membeli kayak gitu. Tapi misalnya BTC nggak akan pernah menyentuh angka ini lagi, nah artinya teman-teman nggak akan bisa membeli dengan harga tersebut kayak gitu. Untuk yang sell juga sama aja. Oh ya, habis itu diklik aja di tombol buy BTC ya, atau yang tombol warna hijau. Oke. Nah, kalau teman-teman mau menjual misalnya teman-teman mau menjual misalnya di harga 57.000 ya, iseng-iseng aja, misalnya dapat ya syukur, kalau enggak ya udah ya. Jadi kita bisa menjual 0.1 misalnya 0,1. Oke, tentu saja dalam hal ini saya nggak bisa ya, karena saya nggak punya segitu banyak ya, bukan nggak punya tapi saya lagi staking ya. Oke, langsung klik aja di sell BTC. Nah, itu teman-teman bakal bisa menjual BTC dengan harga 57.000 kalau BTC menyentuh harga tersebut ya. Nah, kalau jualan sih mestinya sih suatu saat BTC bakal menyentuh ya 57.000 mestinya disclaimer on. Oke, jadi teman-teman bisa menjual BTC di harga tersebut. Tapi kalau misalnya nih belum menyentuh harga tersebut ya itu nggak akan terjual. Oke, nah sekian tutorial kali ini ya. Oke,
Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Atau misalnya teman-teman belum join grup Telegram kita ya, linknya ada di bawah sana. Oke, sampai ketemu di tutorial berikutnya.